Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Dr. Hewan Imran Taufik di Bincang Topik. Bincang Topik yang kedua kali ini kita membahas tentang isu-isu kontemporer, di mana isu kontemporer merupakan suatu hal, suatu berita yang hangat dibicarakan dan berpengaruh terhadap kehidupan sosial, ekonomi di Indonesia dan bahkan global seperti itu. Saat ini saya akan membahas tentang penyakit mulut dan kuku, di mana akhir-akhir ini penyakit mulut dan kuku ini sudah masuk kembali ke Indonesia setelah beberapa tahun lalu, setelah 30 tahun lebih kita bebas dari PMK. Baik, PMK merupakan suatu penyakit mulut dan kuku pada hewan berkuku belah, sapi, kerbau, dan hewan belah lainnya yang disebabkan oleh virus Trichonaviridae. Virus ini dapat menyebar melalui udara, melalui cairan ludahnya, kemudian juga bisa melalui peralatan kandang yang terkontak dengan virus ini. Virus PMK ini merupakan virus yang ditakutin. Penyakit mulut dan kuku ditakutkan karena dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat tinggi. Baik, untuk membahas penyakit ini untuk selanjutnya, saya sudah bersama dengan mentor saya sebagai narasumber juga pada sore hari ini. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Si Kesehatan Hewan di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat. Bapak Nurdin SPT MLP. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik, akhir-akhir ini muncul kembali penyakit mulut dan kuku pada sapi Pak, yang ditemukan di Provinsi Jawa Timur, seperti itu. Sebagai warga Provinsi Sulawesi Barat tentunya harus aware, harus berhati-hati gitu Pak, ketika ada gejala-gejala yang mengarah ke penyakit mulut dan kuku, kita harus benar-benar lapor kepada pihak-pihak terkait. Mungkin kita berbagi nih Pak kepada teman-teman yang ada di rumah, bagaimana cara mengenali dari sapi atau hewan lainnya yang terkena penyakit mulut dan kuku Pak. Baik, jadi PMK ini kembali memang agak menghangat ini di akhir-akhir ini karena munculnya kembali di Provinsi Aceh dan Jawa Timur, dan tidak tertutup kemungkinan di provinsi lain juga bisa tertular. Makanya yang harus di Sulawesi Barat ini yang pertama yang harus kita perhatikan adalah lalu lintas ternak, itu harus diperketat. Untuk mengetahui gejala klinis PMK ini atau penyakit mulut dan kuku ini, yang pertama adalah kita lihat misalnya ada luka seperti sariawan di rongga mulut, maupun gusi dan lidah. Terus di sela-sela kuku kaki, terus di ambing susu hewan betina, terus dilihat juga suhunya, demamnya itu 39 sampai 41 derajat Celcius. Terus keluar lendir berlebihan dari mulut. Terus beberapa mengalami pincang, itu karena ada Luka di kaki, sela-sela kuku ya. Itu sulit berdiri, gemetaran, napas cepat, tidak seperti biasanya, produksi susu menurun drastis kalau berada di sapi perah. Oke, berarti sariawan di daerah lidah dan juga daerah mulut sampai ada luka seperti itu, kemudian dia juga demam. Kemudian untuk para peternak juga mungkin bisa melihat, kalau sapi kan memang normalnya mengeluarkan cairan ludah gitu, tapi berlebihan. Betul, seperti itu. Kemudian untuk pencegahan sendiri Pak,
supaya Provinsi Sulawesi Barat itu aman dari penyakit mulut dan kuku itu seperti apa, Pak? Jadi memang PMK kita bahas dulu mengenai masalah apa yang disebabkan PMK ini. Yang pertama adalah itu dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat tinggi. Ya, terus bagaimana pengendaliannya ini yang perlu kita perhatikan adalah mencegah kontak antara hewan yang terkena virus PMK dengan yang tidak. Bisa berarti bisa, ya. ini mencegah terjadi kontak. Terus yang kedua, menghentikan penyebaran infeksi virus melalui tindakan karantina dan pengawasan itu tadi yang saya sampaikan, pengawasan lalu lintas. Pengawasan lalu lintas biar kita tidak Ya. memasukkan hewan dari daerah tertular gitu ya, Pak ya. Terus yang terakhir itu desinfeksi kandang, peralatan, kendaraan dan bahan-bahan lainnya yang kemungkinan menularkan penyakit. Jadi kita harus memperketat desinfeksi, penggunaan disinfektan untuk semua lalu lintas yang masuk ke kandang itu diperketat tentang disinfeksi. Karena sekali kita kena langsung penyebarannya cepat seperti itu, makanya sangat merugikan ekonomi ya, Pak ya. Kerugian ekonominya tinggi karena kalau sudah terkena itu kemungkinan kematian juga harga jual yang sangat rendah ya, Pak. Baik Bapak, terima kasih atas waktu yang telah disempatkan. Untuk teman-teman di rumah aware juga terhadap penyakit ini. Sampai jumpa kembali di bincang yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.